அவளை சித்திரவதை பண்ணி Sebuah mobil polisi meluncur cepat ke sebuah desa yang bernama Vera Pandiapuram. Di tempat tersebut dikabarkan ada sebuah kejadian pembunuhan yang telah terjadi di desa itu. Sesampainya di sana, polisi yang bertugas meminta tim forensik datang untuk memeriksa korban yang ditemukan yang telah tewas terbekap bantal di kamar mereka. Korban yang merupakan pasangan suami istri dan keduanya adalah dokter di desa itu. Korban bernama Srinivasan serta istrinya telah kehilangan 50 kg emas serta uang dalam jumlah yang cukup banyak dari berangkasnya. Seorang warga bernama Solomon adalah ayah dari Ana yang merupakan seorang gadis yang bekerja di rumah dokter Srinivasan. Ia yang melaporkan kepada polisi tentang hal yang telah terjadi di rumah tersebut. Karena ia merasa kehilangan putrinya yang tidak juga pulang setelah bekerja di tempat tersebut. Sementara itu, di tempat lain, kelompok Ratna Sima dan Cela Durai berkumpul di tengah-tengah desa. Mereka bersih tegang dan hampir terjadi perselisihan. Tapi kepala desa mencoba untuk memisahkan mereka, hingga kelompok Ratna Sima pergi dari tempat tersebut. Namun, mereka malah menghabisi beberapa warga desa, bahkan menghabisi dengan tega hidup-hidup 2 orang warga desa. Namun, di tengah-tengah mereka melakukan kekejamannya, istri Ratna Sima menelpon dan mengatakan kalau putri mereka yang bernama Venba telah 3 hari hilang. Mendengar hal itu, Ratna Sima langsung membawa semua anak buahnya untuk mendatangi kampus putrinya agar menemukan putrinya tersebut di sana. Salah satu teman Venba mengatakan kalau Venba berusaha kawin lari dengan Siva karena mereka keduanya telah saling mencintai. Sementara di kuil Siva dan Venba yang tengah menjalani upacara pernikahan, tiba-tiba Siva membatalkan pernikahan mereka saat pendeta memberikan kalung suci yang harus disematkan kepada Venba. Ia beralasan bahwa dirinya tidak mau menikah tanpa restu kedua orang tua Venba, hingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah Venba. Dalam perjalanan ke rumah Venba, salah satu anak buah Ratna Sima mengabarinya kalau Venba telah menuju ke rumah mereka. Mendengar hal itu, Ratna Sima langsung memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap menghabisi Siva yang telah membawa putrinya. Mereka semua bergerak dan mempersiapkan semua senjata tajam yang ada di sekitar mereka untuk menyerang Siva. Siva turun lebih dulu dari mobil ditemani Venba dan Marx, teman Siva yang langsung menemui Ratna Sima. Siva meminta maaf secara langsung pada Ratna Sima sekaligus meminta izin untuk menikahi Venba dengan restu dari orang tua Venba. Tanpa diduga, Ratna Sima langsung memberi restu pada putrinya di depan semua anak buahnya yang sudah bersiap untuk menghabisi Siva. Di rumah, Ratna Sima telah memanggil pendeta untuk menentukan hari yang baik untuk menggelar pernikahan putrinya Venba serta Siva, lelaki yang begitu dicintai oleh putrinya tersebut. Kelompok Cela Durai yang mengetahui rencana pernikahan putri Ratna Sima berencana untuk menghancurkan pernikahan itu dan menghabisi semua kelompok Ratna Sima. Adik Ratna Sima menemui kakaknya di kamarnya dan mengatakan protesnya kepada Ratna Sima. Mendengar hal itu, Ratna Sima tertawa dan mengatakan kalau itu hanyalah taktik untuk menjebak Siva. Ia ingin sekali menghabisi Siva saat kemarin datang ke rumahnya. Ia hanya mencari waktu yang tepat untuk menghabisi Siva. Tanpa mereka sadari, Marxi mendengar semua apa yang dikatakan oleh mereka. Dengan cepat, Marxi mengatakan semuanya kepada Siva. Akan tetapi, Siva yang mendengar perkataan dari Marx tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu.
Pernikahan pun telah disiapkan semuanya. Keluarga Venba telah bersiap menuju ke kuil untuk melakukan ibadah terlebih dahulu. Tapi, tanpa mereka ketahui, kelompok Celadurai pun bergerak untuk menghancurkan pernikahan Putri Ratnasima. Kelompok Celadurai menebang pohon untuk menghambat perjalanan mereka. Hingga separuh rombongan Ratnasima belum bisa sampai ke kuil. Beberapa mobil yang telah tiba di kuil kemudian langsung menjalankan upacara keagamaan mereka. Namun, saat mereka semua mau beribadah, tiba-tiba sebuah peledak rakitan meledak di tengah-tengah mereka bersamaan dengan kelompok Celadurai yang datang menyerang. Hingga perkelahian antara dua kelompok itu pun menjadi pecah dan tak terhindarkan. Semua wanita dari keluarga Venba masuk ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Tapi Venba kehilangan salah satu keponakannya yang bernama Daya. Siva kemudian dengan cepat turun dari mobil dan mencari Daya. Siva melihat Daya yang tengah bersembunyi di balik patung dewa. Dengan cepat, ia pun berlari dan menyelamatkan Daya. Siva langsung menyerahkan Daya kepada paman Venba. Namun tiba-tiba, dari arah belakang, ia diserang oleh Ratnasima. Tapi sebelum Ratnasima menikam Siva, ada seseorang dari belakang menusukkan pedang tajamnya tepat di punggung Ratnasima. Sementara Siva yang tidak mengetahui hal itu tetap berjalan menuju mobil. Semua anak buah Ratnasima menangis sedih karena kematian Ratnasima. Mereka langsung mengadakan upacara kremasi untuk Ratnasima. Siva mengikuti upacara tersebut sambil menatap penuh dendam ke arah ketiga adik Ratnasima. Sementara kelompok Celadurai merayakan kemenangan mereka karena telah berhasil menghabisi Ratnasima, musuh bebuyutan mereka. Ia memanggil orang yang telah menghabisi Ratnasima. Tapi, Madura mengatakan kalau bukan salah satu dari mereka yang telah menghabisi Ratnasima. Ia membawa laki-laki Separubaya yang telah berhasil menghabisi Ratnasima. Lelaki Parubaya itu mengaku bernama Solomon. Celadurai menanyakan alasannya menghabisi Ratnasima. Dengan polosnya, Solomon mengatakan ia menghabisi Ratnasima karena kerjasama dengan Siva, calon menantu Ratnasima. Siva yang telah membawa kalung yang dipakai oleh Ana putrinya yang dibakar hidup-hidup oleh Ratnasima dan semua anak buahnya. Setelah selesai mendengar penjelasan dari Solomon, Celadurai penasaran apa yang membuat Siva begitu dendam dengan Ratnasima. Di rumah Venba, Marksi yang menegur langsung Siva karena telah menghabisi Ratnasima. Namun tanpa takut ia mengatakan kalau dirinya memang pelaku pembunuhan itu. Bahkan bukan hanya itu saja, ia juga berencana untuk menghabisi ketiga adik-adik Ratnasima. Saat semua keluarga selesai berdoa di taman, pendeta mengatakan pada Fadapati, adik Ratnasima, bahwa ia melihat pembunuh Ratnasima bukan hanya Solomon. Tapi ia baru kali itu melihat pemuda itu ada di sana. Mendengar hal itu, Marksi langsung berlari ke kamar dan menceritakan semuanya kepada Siva yang membuat bom rakitan tersebut. Semua anak buah Ratnasima dikerahkan keluar dari rumah Ratnasima karena mereka telah menemukan persembunyian Solomon. Fadapati kemudian meminta pada salah satu adiknya untuk menghabisi Siva setelah menghabisi Solomon. Siva yang ikut dalam rombongan mereka pun dilihat oleh pendeta. Berulang kali pendeta menghubungi Fadapati untuk mengatakan semuanya, tapi Fadapati tidak sekalipun mendengar handphonenya berdering. Sementara Siva yang bersama kedua adik Ratnasima berusaha untuk mencari keberadaan Solomon. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan kelompok Celadurai hingga lagi-lagi pertikaian pun terjadi. Dalam pertikaian tersebut, Siva malah justru membantu kelompok Celadurai. Jelas hal ini dilakukan karena Siva begitu dendam dengan Ratnasiva beserta adik-adiknya. Fadapati akhirnya menerima telepon dari pendeta dan terkejut mendengar semua yang dijelaskan oleh si pendeta. Hingga ia langsung menelpon Fatra untuk membawa pulang Siva. Dan setelah sampai di rumah, semua wanita di kelompok Ratnasima bersiap pergi meninggalkan rumah.
Fenba datang ke kamar Shiva untuk mengetahui kebenaran kalau Shiva lah yang telah menghabisi ayahnya saat itu. Shiva sama sekali tidak takut. Ia malah mengatakan akan menghabisi ketiga paman Fenda juga. Mendengar hal itu, sontak Fenda menangis sedih dan menanyakan alasan Shiva mengapa ia tega menghabisi ayahnya dan ia bahkan berencana untuk menghabisi paman-pamannya juga. Shiva mulai bercerita bahwa ia berasal dari desa Pombarai yang merupakan desa terpencil dan minim alat transportasi serta listrik. Hingga datang seorang gadis cantik dan pintar bernama Yasoda. Ia dengan ikhlas membimbing anak-anak di desanya untuk menjadi pintar dan tidak buta huruf. Lama-kelamaan di desa ini membuat Shiva dan Yasoda merasa jatuh cinta. Shiva selalu mengantarkan kemanapun Yasoda pergi mengunjungi pelosok desa mereka. Semua penduduk sangat senang atas kehadiran Yasoda yang sangat baik hati kepada semua warga, tanpa pilah-pilih dan memandang status apapun dari warga. Kakek Fenda yang telah memimpin desa selama 40 tahun dengan pemerintahan dipenuhi dengan korupsi dan penipuan pada rakyat kecil. Hingga Joti Murya, seorang pengacara, maju mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di desa tersebut. Yasoda kemudian maju sebagai tim sukses untuk Joti Murya hingga mereka pun memenangkan pemilihan di desa tersebut dan menjadi pemimpin di desa itu. Hal itu membuat kakek Fenba merasa bersedih dan putus asa. Ia merasa kecewa dan mengurung diri di rumah hingga ia pun meninggal dunia. Hal itu membuat Ratna Sima tidak terima dan membantai habis semua penduduk desa tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Ia menyalahkan warga desa atas kematian ayahnya yang tidak memilih ayah mereka sebagai kepala desa saat itu. Penduduk yang tersisa pun meninggalkan desa dan memilih tinggal di daerah pegunungan, termasuk Yasoda. Suatu hari saat Yasoda berada di bus sekembalinya ia dari kota, ia bertemu dengan Ana yang mau pergi bekerja ke rumah Dokter Srinivasan. Mereka langsung terlihat akrab, akan tetapi bus mereka kemudian diberhentikan paksa oleh kelompok Ratna Sima. Ana dan Yasoda ketakutan hingga mereka keluar dari bus dan berlari menyelamatkan diri. Tapi Yasoda berhasil ditangkap oleh anak buah Ratna Sima. Sedangkan Ana terus berlari dan sampai di rumah Srinivasan. Tak lama, kelompok Ratna Sima datang dan membawa Ana, kemudian mereka menghabisi Srinivasan dengan istrinya dan mengambil semua harta yang ada milik Srinivasan. Sementara Yasoda dilecehkan secara bergantian oleh ketiga adik Ratna Sima. Setelah mereka puas menikmati tubuh Yasoda, mereka menghabisi Yasoda dan membuang tubuh Yasoda tanpa menggunakan sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Sementara Ana yang dibawa kemudian dibakar hidup-hidup oleh kelompok Ratna Sima. Warga menemukan tubuh Yasoda di dalam danau dengan tidak menggunakan sehelai benang pun. Ia pun kemudian memakamkan Yasoda secara muslim dan berjanji akan menuntut balas pada Ratna Sima atas kematian Yasoda yang telah ia habisi dengan sangat kejam beserta dengan adik-adiknya. Shiva lalu mengakhiri ceritanya pada Fenba yang begitu terkejut mendengar sendiri kejahatan ayah serta paman-pamannya itu. Tak lama ia pun dibawa oleh bibinya keluar dari rumah itu. Sedangkan semua anak buah Ratna Sima telah berkumpul di depan rumah untuk menghabisi Shiva. Namun kemudian tanpa rasa takut sedikit pun Shiva keluar dan langsung menghadapi mereka seorang diri. Ia mulai menghabisi satu persatu anak buah Ratna Sima yang begitu banyak. Namun saat ia menghadapi ketiga adik Ratna Sima, Shiva sedikit kesulitan hingga ia harus berulang kali tersungkur dan terkena serangan mereka. Saat ia sudah benar-benar terdesak, tiba-tiba Madura datang membantu. Dan semua anak buah Celadurai membantu Shiva juga untuk memenangkan pertarungan tersebut. Pertempuran mereka pun tak dapat dihindarkan, hingga mereka pun saling menghabisi satu sama lain. Madurai yang menghadapi ketiga adik Ratna Sima pun terkena serangan mereka dan harus meninggal dunia di tangan ketiga adik Ratna Sima. Melihat hal itu, Shiva langsung bangkit. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia pun mulai menyerang mereka kembali hingga mereka pun berhasil dihabisi oleh Shiva dengan seluruh tenaga dan kekuatan yang ia miliki.
Celadura yang melihat Siva telah menghabisi ketiga adik Ratnasima memintanya pergi dari tempat itu. Beberapa tahun kemudian, Venba memutuskan diri untuk ikut bersama Siva dan menikah dengannya. Ia kemudian yang kini menggantikan tugas Yasoda untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak di desa kelahiran Siva dan film pun selesai.